Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, kali ini teman-teman saya akan coba masuk ke materi pemrograman Java dan juga TextPad. Silahkan ditonton videonya. Kali ini saya akan membahas gimana penerapan library scanner atau perintah scanner dalam pemrograman Java. Oke, sebelum masuk ke materinya silahkan di subscribe YouTube channel saya, kemudian di share apabila video ini bermanfaat. Dan untuk mendapatkan notifikasi video-video lainnya silahkan diaktifkan tombol notifikasi. Oke, selamat menonton. Oke, teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Robi. Kali ini kita akan membahas di mata kuliah atau di pelajaran ngoding Java atau materi Java dengan TextPad, yaitu perintah operasi input output stream sederhana, gitu ya. Nah, apa yang kita akan pelajari? Kalau yang pertama, kita sudah mempelajari fungsi system out, yaitu untuk mengirimkan keluaran ke layar atau yang disebut dengan standar output. Kemudian yang kedua ini kita akan belajar tentang sistem titik in, yaitu menangani pembacaan dari keyboard. Nah, fungsinya buat apa? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau video-video sebelumnya, ketika kita menginput sebuah program, itu masih nilai awalnya atau inputannya kita masukkan ke dalam source code Java-nya. Nah, kalau yang ini dengan menggunakan class scanner namanya, itu kita menginput ketika program sudah dijalankan, gitu ya. Nah, menggunakan class scanner itu kita akan mengimport library Java, yaitu java.util.scanner. Sekali lagi teman-teman perhatikan, ketika membuat program Java itu harus case sensitif. Huruf besar dan huruf kecilnya akan berpengaruh. Oke, sebelum masuk ke contoh programnya, yang teman-teman perlu perhatikan adalah ketika kita mendeklarasikan sebuah tipe data dan perintah scanner ini akan menangkap sesuai dengan tipe datanya. Contoh, kalau kita mendeklarasikannya tipe data int, maka data tersebut kita akan ambil dengan perintah namanya next int, gitu ya. Yaitu penjelasannya adalah untuk menerima tipe data integer. Kemudian ada next short untuk menerima tipe data short, next long untuk menerima tipe data long, next double, ini huruf besar, double-nya itu digunakan untuk menerima perintah menggunakan tipe data double. Next float untuk menerima tipe data float, dan next line untuk menerima tipe data string, next boolean untuk menerima tipe data boolean. Nah, ini ada contoh programnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil atau mengimport kelas atau library dari Java scannernya. Perintahnya adalah import java.util.scanner. Oke. Nah, ini kemudian public class salam kenal ini sama, public static void main ini juga penting karena untuk main kelasnya. Kemudian saya mendeklarasikan variabel nama dengan tipe datanya adalah string. Kemudian kita buat objeknya yaitu scanner. Scanner itu nama library-nya. Input ini bebas, Anda gunakan nama apa saja, yang penting nanti di coding yang ini, di nama sama dengan input ini sama-sama tulisannya input. Sama dengan new scanner, kemudian buka kurung sistem titik in. Oke. Kemudian sistem titik out print, masukkan nama Anda. Nama sama dengan input titik next line. Kenapa next line? Karena tipe datanya string. Kalau tipe datanya integer, dia akan next int. Kalau di sini tipe datanya double, itu next double. Kemudian kita buat outputnya, system.out.println, yaitu halo salam kenal saudara. Nanti ketika kita ketik di keyboard nama kita, maka akan muncul di sini nama kita. Oke. Nah, lebih jelasnya kita buka TextPad-nya, teman-teman semua. Kita buka aplikasi TextPad.
Oke. Nah, yang pertama kita akan buat seperti ini ya. Kita akan mengambil aja dulu nama kita, gitu ya. Kita mau ambil dulu nama kitanya. Yang pertama kita import dulu, import Java titik util titik scanner. Oke. Kemudian baru kita buat nama kelasnya, public class input data. Perhatikan ya, kalau misalnya Anda buat kelas, itu harus disimpannya juga sesuai dengan nama kelasnya. Kemudian buka tutup kurung aja, biar langsung ditutup. Selanjutnya, public static void main string args. Tutup, buka. Oke. Nah, kemudian kita deklarasikan variabel nama dengan tipe datanya string. Ingat-ingat kembali apa itu variabel, kemudian apa itu tipe data. Kemudian baru kita buat objek barunya, scanner input. Ini buatnya cukup sekali saja ya, walaupun variabelnya banyak. New scanner system titik in. Oke. Kemudian kita buat interface-nya, system titik out titik println, kemudian masukkan nama Anda. Ketika yang berada di posisi di antara tanda kutip 2 ini bebas Anda mau ngetik apa saja ya. Kemudian tutup kurung, titik, koma. Oke. Selanjutnya baru kita tangkap. Cara menangkapnya kita panggil nama variabelnya. Nama ini adalah nama variabel ini, sama dengan input, itu nama objek barunya, input titik next line. Lihat huruf besar huruf kecilnya ya. Kemudian baru kita system out lagi, kita copy aja ini. Kita copy. Misalnya contoh, nama saya adalah, kita kali plus untuk mengambil variabelnya nama, plus misalnya kita tulis keren kan misalnya. Oke. Nah, ini contoh strukturnya teman-teman untuk mengambilnya. Nah, kita save dulu sesuai dengan nama kelasnya. Saya save, kemudian saya paste. Oke. Secara otomatis tulisannya akan mengecil lagi ya, kita perbesar lagi. Oke. Nah, kita cek dulu apakah ada yang salah. Kita dengan cara menekan tombol CTRL 1 atau tools, external tools, kita compile dulu programnya. Gitu. Kemudian di Ctrl 2. Nah, dia akan tampil, masukkan nama Anda, Robi. Dia akan tampil. Nama saya adalah Robi. Keren kan? Nah, ini agak rapat. Kita coba kasih dulu space di sini. Kemudian kalau teman-teman sudah menggantinya sesuatunya, itu harus dikontrol 1 lagi ya, walaupun kondisinya benar. Saya masukin lagi Robi. Kemudian nama saya adalah Robi. Nah, kata Robi ini dia ambil. Kemudian kerenkan ini tambahan saja. Nah, kalau misalnya Anda mau meletakkan nama Robi ini di setelah sama dengan, Anda cukup mengganti println ini jadi print saja. Oke, Ctrl 2. Ya kan? Masukkan nama Robi. Nah, ini basic dari penggunaan input scanner. Oke. Nah, teman-teman, ini ada contoh kedua. Kalau tipe datanya int. Nah, ini dia. Ada import java titik util titik scanner, public class perkalian, kemudian class main-nya.
Kemudian ada tipe datanya INT, bilangan 1, bilangan 2, kemudian hasil. Kemudian scanner input sama dengan new scanner system titik in. Di sini masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, kemudian hasilnya. Ini di pertemuan sebelumnya kita sudah gunakan perkalian atau luas segitiga, tapi masih dalam posisi kita belum menggunakan scanner. Nah, sebagai contoh, ini source code-nya saya copy saja ya. Nanti teman-teman bisa post video ini kalau mau ngodingnya. Oke, saya buat kelas baru, saya paste. Nah, ini dia. Nah, perhatikan, lihat codingnya, ini ada yang menjebak sedikit, huruf besar, huruf kecilnya. Kemudian kalau bisa sebaiknya Anda rapihkan setiap codingnya ya. Nah, ini dia, INT bilangan 1, INT bilangan 2. Nah, ini dia. Nah, ini scanner input sama dengan new scanner. Ini sama seperti tadi. Berapapun variabelnya, objeknya kita buat satu. Nah, saya pisahkan seperti ini. Sistem out println bilangan pertama. Kemudian sistem out println bilangan kedua. Kemudian hasil. Nah, ini saya pisahkan. Untuk mengambil bilangan pertama, kita harus panggil nama variabel bilangan pertama ini. Input adalah nama objek ini. Next INT karena tipe datanya INT. Itu ya. Bilangan kedua juga sama. Nama variabel bilangan kedua. Kemudian tipe datanya next INT. Input ini dari objeknya. Kemudian rumusnya hasil sama dengan bilangan 1 kali bilangan 2. Baru kita outputkan. Oke, kita save kembali filenya. Oke, sudah ada, saya replace aja. Ctrl 1. Oh, ini masih ada error. Public class perkalian. Oh, hurufnya huruf kecil saya simpan. Ini hurufnya huruf besar. Sangat sensitif banget kalau Java ini. Nah, dia akan tampil seperti ini, teman-teman. Masukkan angka pertama, saya masukkan angka 12, saya enter, kemudian 20, saya enter. Kemudian akan tampil hasil perkaliannya 240. Itu ya. Nah, itu teman-teman, kita bisa improve dengan contoh-contoh yang lain. Misalnya contoh kita mau buat latihan segitiga gitu ya, modelnya seperti ini yang tanpa scanner. Nah, teman-teman bisa modifikasi dengan menggunakan scanner. Jadi alas dan tingginya tidak dimasukkan di sini, tapi dimasukkan ketika program dijalankan. Oke, mungkin itu aja materi tentang input output stream dengan menggunakan kelas scanner. Kita ketemu lagi di materi Java dasar yang lainnya. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.